Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, good morning everyone. Good morning, sir. Okay, so how are you today? Fine. Fine, good, good. So, okay. So, like always, I'm gonna ask about your kehadiran. Jadi, hari ini hadir semua nggak? No. Siapa yang One hadir? is absent because of sick. Oh, Sabrina. sakit. Oh ya, GW Sabrina. Yes. Okay, before we start, so I think we are gonna start with pray. So, who are gonna lead the prayer? Ya, Brian. Okay. Before we start the study, we pray begin. Okay, thank you, Brian. So, before we start, I want to say something about. We are now that our world that we live in, it is a lot of diverse thing, like mammals, aves, a lot of things diverse that punya keanekaragaman yang tinggi gitu. And then let's say we are picking one things that it is butterflies. Butterflies, maybe you know that have a lot of colors. Maybe you think about the red one, the blue one, and maybe the brown one. But I wanna ask you, jadi apa sih warna yang sering kalian temukan gitu dari butterfly ini? Yang biasanya kalian temukannya apa warnanya? It's mix. Apa? Putih, black, dia nggak batik dong. Brown. Brown ya. Brown. Have you seen the blue one or maybe the yellow one? Yes. But I think it is kind of rare, right? Yes. It's rare. Do you know why? Because of the gem. The genetic, okay, the genetics. And then other else? Maybe the place, the environment, Yes, right? Yes. These are the Maybe the different environment causes them to have similar colors. ones. Yes. Okay. Yes. Yes. And then maybe based on that kind of butterfly, what ring a bell when I say about four words: English, English revolutionary, and butterfly. English revolutionary industry and butterflies. What ring a bell for you? You want to have opinion? I'm not sure, but maybe. Okay, Nurul. I'm, You can say. I'm sorry, Mister. I'm not sure, but maybe there's it's something like evolution. Yes. At what context with the butterflies? The selection. Selection. What kind Yeah. of selections? Natural selection. Natural Natural selection. selection. So what caused them to have natural selection in that context? Because there are something change. Something changed. What Yes. changed? Maybe the environment. or something. Environment. Yeah, So it the changes. so the butterflies. What the butterflies happen in there? What colors maybe, or some cases in there? If butterfly is live on like in Jakarta. Ah maybe the ya, colors ya begini might be Jakarta. different. So I think if I'm not forget that the brightest one, the color the brightest one is more likely to tidak beradaptasi dengan baik gitu, karena mudah untuk dimangsa gitu oleh predatornya. Nah mungkin based on pertanyaan-pertanyaan tadi gitu, kita bahas apa sih? Natural selection. Natural selection. Nice guess. And that is right because we are talking about the natural selection for today. So, if I'm not forget that last meeting we are talking the same, right? About the evolution. Maybe do you still remember what we are talking last meeting? Darwin. Okay, Charles Darwin. What Darwin says? Natural selection. Natural selection. Okay. Do you have any opinion about
what the Charles Darwin says about natural selection. I want to try. Yes, Nisa. So, based on the Darwin theory, like the natural selection is happened because of if there is an animal cannot even survive in this environment, they will die, and the one that can survive, they can make keturunan. Like that. I So think. the animals that live in some environment have chance more apa ya, punya kapasitas yang lebih tinggi gitu untuk bisa hidup di tempat tersebut ketika punya karakteristik yang beradaptasi dengan kondisi tersebut gitu. And ya, mungkin tadi udah disebutkan juga ya natural selection gitu. Jadi sebenarnya natural selection is one of the mechanism yang diajukan oleh Charles Darwin ketika berbicara tentang evolution. Ini salah satu mungkin yang diajukan oleh Charles Darwin gitu. Katanya dia organism with heritable traits gitu. Jadi traits atau keturunan sifat-sifat yang diturunkan itu yang menjaganya dia dan membuat dia itu beradaptasi dengan lingkungannya bisa mengenhance their survival and reproduction gitu. Jadi dia bisa punya taraf kehidupan yang lebih tinggi dibanding yang karakteristik yang tidak beradaptasi disebut gitu ya intinya. Nah kita akan berbicara materi selanjutnya gitu ya terkait yang sebelumnya kita bahas teori tentang tokoh-tokoh, kita bahas tentang natural selection-nya lagi. Nah di sini natural selection kalau teman-teman atau anak-anak bisa lihat, kalau berbicara tentang natural selection, what is the main component ketika berbicara tentang natural selection? Organism. Component ya organisms and then environment, two things that may be some causes in natural selection. Jadi tadi apa? Pertama Yeah, organism. organisms. So maybe in context natural selection, the organism is we're talking about the frekuensinya, frekuensi organismnya. Jadi ada frekuensinya, frekuensi munculnya organisme itu sebenarnya. Dan apa satu lagi? Lingkungan. Environment. Oke. Ada lagi yang lainnya? Selain dari organismenya, terus tadi ada lingkungannya. Terus apa hal apa yang dia bisa hidup di situ gitu? Apa? Ini Ekosistem masuk lingkungan tadi. Apa? the keyword Keyboard. Yes, sir. insert. Apa? Answer. Karakteristik yang dipunya Adaptation. adaptation karakteristik. Kalau misalnya kita bisa dalam konteks natural selection bilangnya adalah physiology traits. Oh. Jadi yes. Jadi kita misalnya physiology traits. Physiology traits ini sebenarnya kayak tadi, kayak warna kupu-kupunya. Terus juga mungkin kalau dari ini yang lain, dari Charles Darwin, bentuk paruh terhadap cara makannya. Nah itu salah satu karakter physiology traits. Nah ketika kita berbicara natural selection, it is easy to have visualisasi ketika kita berbicara dua hal ini, di mana x-axis bagian x-nya itu menandakan physiological traits-nya dan juga frekuensi organisme yang bagian sumbu Y-nya. Sehingga nanti kalau dikatakan kita balik lagi ke konteks butterflies di revolutionary industry tadi, mungkin yang ada di situ warnanya apa? Kalau dari yang terkait dari masalah tadi, warna kupu-kupunya gitu, biasa yang ditemukan brown, ya kan? Jadi dia mungkin lebih punya yang warna gelap gitu. Iya, betul. Punya warna gelap. Let's say dari sini ini di bawah. Di sini di bawah aja. Di sini dia
kayak lebih ke hitam atau terus ini brown tengahnya gitu ya, yang agak cerah atau grey mungkin. Terus yang satunya adalah yang white atau terang. Nah, ketika dia ternyata dari kasus itu lebih banyak ditemukan yang warna hitam ke brown gitu, maka dari visual dari grafiknya bisa dikatakan kondisi dia pada saat itu seperti ini mungkin. Ini tandanya di sini apa berarti dia? Tinggi. Tinggi, Tinggi berarti dia frekuensi hitamnya lebih besar, banyak. Brownnya juga ya mungkin iya lebih banyak dan white-nya lebih sedikit. kecil gitu. Nah, ini mungkin dasar dari kita akan membahas materi selanjutnya. Karena the main topics dari pelajaran kita hari ini adalah explore. Jadi berdasarkan grafik itu ada 3 tipe gitu. Yang namanya stabilizing, disruptive, and directional. So, I want to make a group, gitu, 3 grup yang akan membahas ini, di mana masing-masing grup akan membahas definisi, terus juga gambar grafiknya, dan juga memberikan example. Example tadi ya misalnya tadi physical rate apa gitu. Nah, kalian bisa menggunakan handphone ya, internet kalian untuk mencari hal itu. Dan kemudian kita akan membagi kelompok. Ini ada berapa orang? 9 ya? Pas ya. Kita ini aja dah, hitung. Dari ini loh, dari 1, 2, 3 dah. Itu punya 3 kelompok. 1. Yang belakang 3 ya berarti. Oke, silakan berkumpul dulu bersama kelompoknya. One, sini one. Three. Three. One. Terus siapa one? 2. Ini 2. Ini tuh. 3. Sama. Iya 3 banget 3. Ya udah 3. Iya sama, itu udah dapat. Yang one udah belum? Nah, one. Ya. Jadi silakan. Di grup 1 itu yang stabilizing selection, grup 2 directional selection, yang ketiga grup 3 disruptive selection. Ya. Paham? Grup 1, ini grup apa? Grup 2, berarti directional ya. Directional selection ya, yang dicari. Terus ditulis bentuk grafiknya seperti apa, berikan contoh dan definisi itu. Seperti yang ada di ya. Ini grup berapa? One. Bukan, berarti yang stabilizing. One. Stabilizing selection. Ya. Ini grup 3, berarti yang disruptif ya. Oke, silakan. Mister, Kenapa? I have a question. Yes. Ya, lu tanya. Apa? Iya bebas. Untuk memvisualisasikan grafiknya tadi. Bebas. Ya. Seksi alam ya, mungkin bisa sih. Tapi kan itu lebih ke morfologi yang sangat-sangat ini ya. Kan itu perbedaan tinggi jerapah leher jerapahnya itu sangat yang ini banget. Kalau misalnya yang kayak ini aja yang warna tadi kan terus Kalau misalnya kayak lari cepet, lari lambat, itu beda. Mister, Itu bukan beda. thank you, Mister. Iya. Bisa.
Oke udah. Bulu pada tikus konsisten. Ini ada buat apa? Disruptif. Pada tumbuhan Oh directional. Ini apa? menjaga populasi tetap stabil. Stabilizing. Oh, menjaga populasi tetap stabil, mengurangi variasi dan disrupsi mata hidup. Warna biru tikus dan jumlah daun pada tumbuhan. Maka misalnya jumlah daun cukup kan itu dia hidup. Dua menit lagi ya. 2 minutes. Ini awan. Oke. Apa sih disruptif ya? Oh direksional. Aku disuruh mau. Direksional. Ini udah. Mantap. Oke. Grup 2, grup 2. Udah grup 2. Oh, masih proses. Oke. Grup 3, grup 3. Grup 1. 1, 2, 3 yang bener. Ini apa bang? Stabilizing. Oh iya. Dan Stabilizing udah. Ini disruptif udah. Ini apa? Directional. Directional dulu. Udah. Stabilizing lah. First one. Hah? Lo jadi stabilizing directional udah. Oke, udah selesai semuanya? Yes, yes. Okay, we are gonna discuss about that first. So group 1, group 1. Group 1, you can present the stabilizing selection, and maybe you can draw the graphic sambil dijelaskan aja. Iya. Ada gambar yang Iya. jelasin. Jelasin definisi, terus sama grafiknya seperti apa. So, we from group 1 want to present our discussion about stabilizing selection. So, my friends will draw the graphic and I will try to answer about the definition and the example one. So, what is stabilizing selection? It's called by di mana individu dengan sifat rata-rata menengah itu lebih disukai atau they can survive an adaptation rather than the yang tinggi dan juga rendah. Contohnya, the example is berat badan lahir bayi. Berat badan lahir bayi. So kalau misalnya terlalu ringan beratnya berarti kan nanti dia bisa sakit. Kalau misalnya dia terlalu berat nanti bisa obesitas. Gitu. Makanya lebih baik ya tengah-tengah. Terus juga misalnya jumlah helai daun. Kalau misalnya cahayanya cukup berarti kan nanti terus kalau jumlah daunnya cukup berarti bisa fotosintesis dengan baik, bisa memproduksi makanan. Like that, Miss. Sir. Sir. Okay, thank you Nisa. So, yes, when we say listen guys. Grup apa nih? Grup 2. Oke, perhatikan dulu ke depan. Bentar dulu, perhatikan dulu ke depan. Jadi tadi stabilizing selection ya. Yang garis putus-putus ini apa tadi? Garis putus-putus. Original population. Jadi sebenarnya originalnya dia adalah seperti ini mungkin graf ya. Tapi ketika ada natural selection dari environment tadi, maka dia menunjukkan grafik yang seperti ini. Makanya yang bagian shortnya dan mungkin fisiologi yang di sini itu berkurang, medium itu bertambah, gitu. Paham sampai sini? Yes. Oke, bisa lanjut?
grup 2 directional. Ke depan grup 2. Jadi kami dari grup 2 mendapat tentang direction seleksional, yaitu seleksi terarah. Nah, kami izin menjelaskan dulu definisinya. Jadi jenis seleksi alam terarah itu adalah jenis seleksi alam pada satu individu atau populasi yang memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup daripada individu atau populasi lainnya. Ya, jadi pada contohnya kepada burung finch. Jadi pada musim kemarau ini burung finch yang mempunyai paruh lebih besar dan lebih kuat ini mampu memecahkan makanan, yaitu biji dari pohon itu. Nah, dibanding dari burung finch yang paruh kecil gitu. Jadi semakin lama seiring berjalannya waktu, burung finch yang paruhnya lebih kecil ini akan tergeser populasinya. Oke, thank you grup 2 ya. Jadi tadi kata kuncinya sebenarnya adalah bagian karakteristiknya salah satu menonjol. Ya. Salah satu akan lebih beradaptasi gitu. Nah, tadi mungkin bisa dulu. Oke, thank you grup 2. Nah, sebenarnya yang directional selection tadi itu yang tadi saya jelaskan di awal. Yang kupu-kupu hitam lebih beradaptasi pada lingkungannya. Dia akan menunjukkan grafik yang akan dominan di salah satu bagian gitu. Nah, kita di salah satu di sininya gitu. Sedangkan original trait-nya mungkin modelnya seperti ini. Mungkin biasanya seperti ini atau seperti ini. Tapi ketika terkena natural selection gitu ya, dia akan berubah seperti ini gitu. Jadi akan salah satunya akan lebih beradaptasi gitu, physiology traits-nya. Seperti itu. Paham? Oke, selanjutnya disruptive selection. Ini ya. Okay, the next one is about disruptive selection. It's simply like it's a type of natural selection where animals or plants with very different traits, like very small or very big gitu ya, survive better than the ones in the middle. Jadi yang kecil and yang besar itu malah survive, tapi yang tengah-tengah yang sedang gitu itu malah nggak survive gitu. So the average one don't do well and the extreme win gitu. Maybe the example. The example is birds with very small beaks can eat soft seed, birds with very large beaks can crack hard seeds, and birds with medium beaks can eat either well, so they struggle. Oke, thank you. Oke, bisa dulu. Terima kasih grup 3, disruptive selection. Jadi tadi benar kata kuncinya dua-duanya gitu. Jadi dari ketiga traits, dua-duanya yang bisa yang hanya dominan gitu karena terkena dari natural selection-nya gitu. Entah dia kecil besarnya gitu. Nah, tapi dia yang average-nya tuh enggak gitu. Sangat tidak adaptif gitu. Tadi kasih contoh juga kan. Oke, jadi pertemuan kita hari ini membahas 3 ini gitu. Jadi ada yang mau sebelum kita lanjut nih. Ada yang paham, ada yang tidak mengerti atau gimana? Apa sudah paham semuanya terkait materi itu? Understand. Oke, thank you ya. Sister, kenapa? Oh, nanya. Understand, oke. Oke, selanjutnya kita seperti biasa ada evaluation test, bisa di scan. Silakan dikerjakan soalnya mudah lewat Google Form ya. Oke. 2 menit ya, 2 menit.
Mana susah soalnya? Yes. Susah soalnya. I got another answer. Tadi dijelasin. Stabilizing. Nyari apa? That's Ada ya? Itu salah. Nggak apa. Nanti belajar lagi. So it's so hard. Iya lah. Udah selesai? Ini udah selesai? Udah tuh. Ya, dapat berapa? Bisa dikirim. Loading. Itu udah berapa? Udah. I get 200. Nggak apa-apa. Nanti belajar lagi. Yang belakang udah? Tahu banget sumpah. Udah dijelasin tadi ya. Nggak apa-apa. Nanti kalian berarti PR-nya baca-baca lagi nih. Berapa? Lumayan lah, lumayan. Setengahnya? Lumayan. 400 dari 500. Iya. Berarti bener 4. Gini bisa. Oke, udah selesai semua ya? Oke, so before we close this today's lesson, so like always, who's gonna conclude the today's lesson? Ada yang mau nyimpulkan pelajaran hari ini? Kita habis ngapain aja? Ya boleh Nisa. Mika. So today we already learned about the natural selection, about the graphic, about the definition, and then about the example like stabilizing selection, directional selection, and descriptive selection. And we already learned about and we already discussed about the things with our groups like that, sir. Okay, thank you Nisa. So that's I think for today's lesson. But before we close, so we are gonna pray. So who's gonna lead again? Okay, thank you. Uria. Before we finish this lesson, pray begin. Finish. Okay, thank you, Brian. So, thank you, students, to listening so today's lesson. So I hope you guys can learn again. So for next week, maybe you can read again about this natural selection, and I'm gonna ask you again for next meeting. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please sit there. Next, the author. Mas bro. Oke. Sebelumnya selamat kepada Naufal untuk sudah ya second performance. Di sini saya izin memberikan beberapa saran gitu ya. Dan saran sih, saya ingin menilai bagian dari pertanyaan dasar dan pertanyaan lanjutan. Nah, untuk pertama, pertanyaan yang diajukan gurunya itu sudah cukup jelas bagi siswa gitu ya. Mungkin bisa ditingkatkan lagi aja gitu. Dimana pertanyaan itu sudah jelas, kemudian juga sudah diberikan clue gitu ya. Sampai siswanya bisa menjawab gitu. Kemudian mungkin pertanyaannya juga berkaitan dengan materi yang sudah dibahas. Kemudian guru menyampaikan pertanyaannya tuh dengan tempo yang tidak terlalu cepat gitu ya. Kemudian mungkin gurunya bisa memberikan pertanyaan dari yang simple question ke pertanyaan yang lebih kompleks lagi gitu. Jadi gurunya mungkin lebih ditingkatkan lagi
menggali jawaban dari siswa gitu. Kemudian tadi sudah diberikan waktu untuk siswanya berpikir gitu ya. Lalu saat muridnya menjawab, mungkin gurunya bisa memberikan sedikit klarifikasi gitu, apakah jawaban dari siswanya itu sudah benar gitu ya, apakah gurunya setuju gitu ya, atau mungkin kurang setuju gitu. Kemudian itu saja sih tadi, mungkin lebih ditingkatkan lagi level pertanyaannya gitu dari C1 sampai C6. Kemudian guru bisa melakukan teknik menggali atau probing agar bisa menstimulasi siswanya lagi gitu dalam menjawab pertanyaan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Oke, thank you Intan. Nova, why are you laughing? Enggak apa-apa. Okay, congratulations on your second performance, Nova. Let me give you some evaluation. First one is please do more compliments to your student. We need that. Oke. And then your expression is already good. Your body language is already good too. Terus respon Nova terhadap pertanyaan dan komentar siswa juga sudah baik. Lalu ekspresi Nova juga saat siswa memberikan pertanyaan. Sebenarnya tadi saya ngetes Nova waktu saya nanya. Iya, karena ada di evaluationnya. Oke, baiklah. Oke, lalu respon yang diberikan guru juga sesuai dengan pertanyaan atau komentar siswanya. Selanjutnya, karena tadi tidak ada siswa yang bermasalah, jadi tapi sepertinya Nova akan merespons dengan baik ya. Kalau misalnya ada siswa yang bermasalah. Lalu guru tadi Nova juga mampu membagi perhatiannya kepada seluruh siswa. Tadi juga sudah berkeliling kelas ya. Terus Nova juga sudah memberikan peraturan pembelajaran yang cukup jelas. Lalu ya mungkin itu saja. Oke, thank you. Thank you, Sabrina. Thank you, Sabrina. Yeah, Nova, congratulations for your second performance. How it feels? Nggak tahu sih, biasa. Do you improve from your last performance? You think? Yang persepsi itu menurut saya. Persepsi. Lebih ke relate ke murid-murid saya gitu. Okay, yeah. I think you learn a lot, from your last performance. You improve than your first performance. The first one is how you interact to your students. Like you give them more smile, you look more enjoy, doing the class and interact with your students. So that's a good improve, for this performance. And for perceptions, I agree. That's a really good try for evolutions, But maybe I think it's better if you use a media to help you guiding the student understand about the perceptions. I mean, to help the student catch the idea, because I look your students a little bit confused at the beginnings because this is difficult topics. Evolution is difficult topics. It's a controversial but difficult gitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dibahas, banyak hal yang bisa diambil untuk persepsi, tapi materinya sulit karena butuh higher thinking terkadang untuk evolution. So you need more media to getting your
student attention, help them to understand what meaning. Jadi arahnya mau kemana sih omongannya Pak Guru gitu kan ya? Ini maksudnya kemana sih Pak gitu? Walaupun ya balik lagi, you have a brilliant student, so they understand about the questions gitu ya, tentang apa sih arahnya gitu. Karena tadi saya agak bingung juga. Kamu tadi ngomongin warna ya? Warna kupu-kupu. Warna kupu-kupu, tapi tadi kayaknya colorful, apa warna yang sering kalian lihat gitu nggak sih di awalnya? Biasa ditemuin di lingkungan sekitar. Temuin di lingkungan sekitar ya. Itu sebenarnya lebih agak jauh sih ya dengan mau kamu ke kupu-kupu. Misalnya kalau saya boleh, if I can suggest you the idea, maybe you can use a picture, a butterfly picture, the gray one and the colorful one. Have you ever seen this type of butterflies before in your environment gitu ya, at home? Terus mereka kan akan ngomong gitu ya, pernah Bu, pernah Pak gitu kan, yang abu-abu dan sebagainya. Bukan butterfly sebenarnya, ngengat kan ya? Iya, ngengat sih. Moth ya, bukan butterflies, itu awas jangan salah konsep. Moth. Have you ever seen this before? Terus misalnya kalau ngengat tuh nggak ada yang berwarna kan teman-teman? Iya sih. Ini salah konsep tuh tadi ya. Jadi biar gampang ini aja sih. Iya Kalau biar moth mudah. kan kayak Iya atau enggak ngengat kan jarang ada ya di Indonesia ya. Iya boleh, atau enggak gitu. Misalnya kan kupu-kupu juga ada yang hitam, ya kan? Terus misalnya ada kupu-kupu yang berwarna gitu. After you show the pictures, and then maybe the next picture is the environment while the revolution industry ya gitu, dengan situasi atau misalnya kota Jakarta yang udah banyak polusi kan juga bisa ya lebih relate, karena mereka mungkin nggak tahu revolusi industri itu kapan gitu kan ya, sebodo amat gitulah pokoknya. Nah gimana kalau misalnya kupu-kupu ini ada di lingkungan seperti ini gitu kan? What do you thinking gitu kan? If this kind of butterflies live in that kind of place, apakah bisa apakah mudah dilihat oleh predator gitu kan tujuannya ya ke sana gitu. Mana yang lebih kuat bertahan gitu misalnya. Nanti kan mereka akan banyak jawaban tuh. Nah, salah satunya mungkin ada yang berwarna kayaknya akan lebih kelihatan deh Pak. Jadi di ini predator dan sebagainya. Jadi kamu bisa lebih masuk ke natural selections-nya tuh lebih smooth dan mereka jadi catch the idea juga kan ya, gitu. Oke, itu jadi I think you need the media ya to help you to explain and guiding your students to catch the idea about the perceptions and about the materials itself. And after that ini nggak ada pictures-nya ya memang ya. PPT kamu cuma ini aja kan si Charles Darwin, padahal tuh topik yang mengawang-awang gitu kan ya. It's a very conceptual topics, so you need a media to explain, to make your student understand. Because your student is not like you. Maybe you can imagine about when maybe you can imagine while you reading the the text gitu ya, but nggak semua siswa bisa kayak gitu, jadi harus ada dibantu sama media. Oke. Yes, right. Do more reinforcement, give a reward, punishment to your student. Don't forget that. And I think you try to give many questions to your students, but because this is a very difficult topic, so your student can respond you like you want. Ya, jadi responnya siswa tuh jadi nggak seperti apa yang kamu mau. Nah, kalau seperti itu berarti memang butuh media gitu, supaya rencana kamu dengan pertanyaan-pertanyaan itu bisa sesuai dengan apa yang kamu mau hasilnya gitu ya. Tapi tadi sudah ada bertanya dasar, walaupun maybe you need to practice again about probing, menggali dengan pertanyaan lagi gitu. If your first questions can be answered by your students,
you give the clue by the questions again, with the question again to your student. For example, gimana ya? Kayak tadi misalnya mana yang akan lebih mudah bertahan gitu kan dalam lingkungan, is a gray butterflies or colorful butterflies. Misalnya sepertinya yang colorful, why gitu kan. Jadi memberikan clue-clue dengan pertanyaan dan memberikan materi dengan pertanyaan-pertanyaan itu probing, namanya probing teknik. Ya itu memang sulit, terlebih kalau misalnya gurunya kurang paham terkait dengan materinya, dan juga kalau muridnya tadi ya benar-benar nggak tahu gitu, clueless about the topics. Jadi you need media ya to give the good questions to your student. Oke, jadi itu keterampilan bertanya lanjutnya mungkin di probingnya masih kurang. And the last, for class management, you must set the rules before the class begins. Ya, jadi peraturan kelas ini ada apa aja? Like Bu Aziza said ya, in last Saturday, you set the rules before you start the class. So please misalnya close the laptops, put your handphone in your bag, and use your phone when saat saya suruh kamu pakai handphone baru keluarin handphonenya dan sebagainya gitu. Itu termasuk dalam class management ya. Ada aturan-aturan di awal dan dilengkapi dengan reward and punishment ya untuk teman-teman semua ya. Jadi peraturannya apa? Kalau misalnya nanti ada yang pakai handphone di tengah-tengah pembelajaran, sanksi pertama apa? Nah itu harus disepakati bersama. Oh, you can, kayak kemarin Bu Aziza sampaikan ya, bisa ditegur dulu Bu. Oke, saya akan tegur gitu kan ya. Kalau 2 kali dilakukan lagi, oh Ibu bisa langsung ambil handphonenya dan sebagainya gitu. Jadi set the rule first and make a deal with your students gitu ya, disepakati bersama reward dan punishmentnya seperti apa. Dan maybe next week all the students you can bisa menjadi agak nakal mungkin supaya ada objek untuk diamati atau diberikan punishment or reward from the teachers ya. Yeah, maybe that's all. But overall, you improve dan your first performance tetap dipertahankan yang sudah baik dan ditingkatkan yang masih kurang ya. Okay, thank you. Give applause again. Congratulations again, and yeah, you can go back to the seat. Alhamdulillah. Okay, so tinggal gelas ya. Dan terasa ya teman-teman, tadi Nova cuma ambil 1 topik, and it can be 30 menit gitu kan. Dan benar-benar 30 menit selesai. Jadi memang 30 menit tuh nggak bisa banyak-banyak. Okay, maybe that's all for today. Any questions before the end? Ada pertanyaan nggak sebelum diakhiri? Okay, so next week who will be the performer? Brian dan Cynthia dan Brian. Hah? Tukeran sama Cynthia. Jadi siapa minggu depan? Oh, Cynthia and Jaya. Oke. Cynthia and Jaya ya. Please minggu depan tuh tanggal 4 ya teman-teman. Oke. Ya. Oke, if there are no questions, thank you for today. See you next week. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. How about the school? Miss, saya mau Apanya bisa? maksudnya saya koordinasi